fid darain. Qala Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala, al-wali rihanullah ta'ala fi ardih yasummuhu as-siddiqin fatasilu rahituhu ila qulubihim fayastaquna bihi ila maulahum wa tasdadu ibadatuhum ala tafawuti ahlaqihim bihasbil fana lianna ziyaratul qurbati bijadil fana'il fani wal wali huwal fani bil halihi wal baqi fi musyahadatil haq walam yakun lahu an nafsihi ikhtiyarun wala lahu ma'a ahadin ghairullahi kirarun. Nah, di sini kita masih membahas masalah wali-wali Allah kan. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini ada, dan salah satu daripada penjaga alam semesta ini adalah wali. Jadi kita harus tahu sedikit pun, walaupun sedikit, ibaratnya tentang tanda-tanda wali Allah. Dikatakan oleh beliau di sini, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani menceritakan seorang ulama namanya Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Jadi kata beliau, wali itu adalah menjadi minyak harumnya Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Nah, karena wali ini adalah minyak harum, menciumnya nangkawa mencium lah itu orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang benar hatinya, dan akan sampai wanginya tadi ataupun aroma minyak wangi wali tadi sampai ke hati mereka. Nah, gara-gara mencium daripada wewangian daripada wali tersebut, ya, ini orang biasa ya, kalau mencium wanginya, ampun wali tadi. Ketika mencium, maka menjadikan semangat untuk bertemu kepada Tuhan. Nah, bertamu lawan wali, mencium aroma wali, bertambah daripada semangat untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wali itu. Wa tasdadu ibadatuhum, dan akan bertambah daripada ibadah orang tersebut. Nah, imba bertamu lan wali tadi kan, bertambah ibadah. Ala tafawuti akhlaqihim, dan menjadi bagus daripada akhlak-akhlaknya. Nah. Kayak apa Jahiden supaya bisa mencium daripada aroma daripada wali Allah Subhanahu wa taala? Nah, ada caranya. Bukan minyak wangi kayak orang berjual tuh baunya lain. Itu orang umum biasa kawa melihat ataupun kawa mencium. Akan tetapi mencium aroma daripada wali tersebut ada caranya. Di antaranya adalah dengan cara orang ke bapana. Bapana dulu hanya tetamu lawan aroma wali tersebut. Kadang-kadang wali tersebut pun bisa datang ke rumah kita. Kita dalam keadaan pana, saklia ada aroma wangi. Dan biasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu minyak wanginya itu menyesuaikan daerahnya masing-masing. Misalnya
daerah Arab sana terkenal dengan minyak wangi ambar misalnya, maka wali tersebut berbau ambar. Misalnya di daerah Afrika misalnya, walinya ada, beilang wadah kita, maka dia berbau wangi sesuai dengan pohon garuk yang ada di situ. Misalnya ada yang istimewa datang ke wadah kita, misalnya bau wangi ketika kita dalam keadaan panah, itu minyak wanginya mungkin ada yang seperti mana kasturi. Bahkan mungkin kalau daerah Banjar itu adalah biasanya wali itu dihiasi bau wanginya dengan bunga apa tuh? Biasanya tuh nang orang sagian kakuburan dah apa? Kananga. Kayak itu tuh. Dan bermacam-macam. Makanya biasanya wali itu tahu nang datang, oh ini si Fulan nih aja. Nah, jadi ada aroma ciri khas masing-masing. Nah. Lianna ziyatul qurbah bijiratil fana'il fani. Maka supaya lebih dekat lagi dengan wali tersebut, ini kan seorang kada wali misalnya hendak tahulan wali, nih, maka kita membanyaki daripada bapana ai, imbah tapakur, berpikir, setelah berzikir, bertapakur, imbah tapakur, bapana ai. Bapana itu artinya meluluyakan diri kita sampai kada ada lagi diri kita antara guring lawan kada. Itu artinya belajar bapana kayak itu tuh. Fal waliyu huwal fani fi halihi wal baqi fi musyahadatil haq. Nah, wali itu adalah biasanya mereka bepana dulu, imbah bepana hanyar baqa, artinya baqa billah ya, bisa juga. Nah, ya kita penjelasannya baqa itu banyak benar kita. Ada penjelasan macam-macam, ya. Walam yakun lahu an nafsihi ikhtiyarun. Dan ketika orang berpanah tuh kada ada lagi ngarannya kekuasaan ikhtiar di orang tuh, kada lagi kawa berusaha beramal, kada kawa lagi, yang ada hanya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wala lahu ma'a ahadin ghairu kirarun. Kada ada tempat sabuting pun satu pun kecuali hanya lari ataupun hanya bertempat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ujungnya toh kepada Allah taala. Tapi ini untuk sampai ke sini itu prosesnya panjang. Sedangkan wali, nih cerita wali dulu lah, nggih. Wali ini adalah dikuatkan dengan adanya keramat. Basic keramat ini. Keramatnya masing-masing. Ada yang kasab kan, ada yang punya kelebihan doanya makbul kan? Ada mah bisa membaca kitab nang cara cepat, kada tepian belajar tapi pintar. Nah, bisa juga karamat juga. Ada juga ibaratnya orang yang bisa berbagi awak, ada juga. Ada juga ibaratnya orang bisa sembahyang ka Makkah, ada juga. Bisa juga orang berziarah, orangnya ada di rumah tetapi bisa mendatangi seorang. Nah, itu bisa juga. Nah, wa ghuibat anhu li annahu la yara al ibsa'u. Dan biasanya pulang kada ditampayakan, kada diberiakan untuk ditampayakan tentang karamat itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali. Karena sedangkan karamat itu adalah sirrur rububiyah, karena adalah rahasia ketuhanan. Masa-masanya rahasia ketuhanan kan,
Jadi kada dikisahkan dahulu kecuali perlu benar ataupun berhajat. Biasanya tapak saya tak keluar. Nah, karena kalau menceritakan tentang rahasia-rahasia ataupun kelebihan-kelebihan, kalau bukan pada tempatnya, hukumnya kufrun, kafir. Ada boleh kan? Ya. Kama jakar sahibul mursad rahimahullah taala, ashabul karamah kulluhum mahjubun. Jadi di sini setiap orang yang berisi karamat di sini sabar ta'an tuh disuruh untuk didindingi. Nah, maksudnya disembunyikan bahwa wal karamatu haidur rijal. Karena mujahidin di sini karamat wali itu tuh itu adalah bagaikan haidnya seorang laki-laki yang sempurna. Nah, jadi jangan dikisahkan tentang haid kan. Amun dikisahkan haid, maka tahu orang sebertaan arti kada itu aib. Nah, jadi karamat itu aib sekalinya, bukan suatu kemuliaan. Fal waliyu lahu alfu maqamin. Seorang wali itu sabujurnya hidin tuh berisi tangga 1000. Nah, tangga 1000 ataupun harus mempunyai tangga 1000 seorang wali itu. Awaluhu babul karamah. Dihidin tangga yang pertama seorang wali itu diberi karamat dahulu. Nah, pemulaan tuh awal apabila seorang tuh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali, maka pertama kali akan diberi namanya karamat. Nah, jadi kalau kita belum ada karamat berarti kita nih belum wali toh. Padahal masih ada 999 tangga lagi. Nanti lewatnya nih. Tapi tangga pertama adalah orang tuh wajib berisi karamat dahulu. Apabila sudah melewati daripada tangga pertama yaitu berisi karamat, hanya mendapatkan tangga yang berikutnya. Ini belum sampai nih ke hadrat Allah nih, belum nih. Masih jauh benar, hanya diberi karamat. Fi bayani radin insan ila asfal safilin. Nah, kita membahas masalah roh, ulanglah. Yang tadi itu membahas masalah wali. Di sini membahas masalah manusia, kenapa jadi diantar ke muka bumi ini? Kenapa? Asalnya kan manusia ini berupa roh, berada di alam roh, di alam lahut. Jadi kenapa jadi diantar ke di dunia ini nih? Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala lama khalaqallahu taala ruhal qudsi fi asn taqwim fi alam lahut summa arada ayarda al asfali ziyadati insiyah wal qurbah. Jadi tujuannya Allah Subhanahu wa taala supaya tujuan ke dunia ini jadi dijadikan manusia itu adalah supaya lebih jinak lagi. Roh tadi diantar ke muka bumi ini, kemudian dipakai dengan jasad itu supaya lebih jinak, dan wal qurbah supaya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dua. Yang pertama supaya lebih jinak, yang kedua lebih parak lagi lawan Tuhan. Itu tujuannya dua tuh aja. B maka disirkin inda malikin muqtadir, supaya berisi kedudukan ya inda malikin muqtadir, kepada raja yang punya kehendak lebih dekat lagi tuh. Radda awala ila alami jabarut wa bijadrul tauhid puju ri'a min nuriyatihi. Jadi setelah itu jahidin, setelah orang tuh ataupun roh tadi berada di alam namanya alam lahut,
maka pertama kali diturunkan kan kemarin tuh ke alam Jabarut, berturun. Dan di situ ditanami rohnya tadi daripada ilmu tauhid. Kemudian dipakai roh tadi namanya roh qudsi. Nah, dan dikasih mahkota ataupun dikasih kebesaran dengan alam tersebut. Jadi pertama setelah di alam lahut, kemudian turun ke alam Jabarut. Nah, setelah dari alam Jabarut turun ke bawah, namanya adalah alam malakut pulang. Kemudian setelah dari alam malakut ila alamil mulki, yaitu ke dunia ini turunnya. Nah, jadi bertingkat-tingkat ya kalau. Nah, ke dunia ini langsunglah oleh Allah Subhanahu wa taala kasih ngarannya bajunya adalah jasad. Nah, Ansariyah kaila ya tariqu bihi alamul mulki, supaya kada kepanasan ataupun kedinginan. Ya, roh tadi dipakai lawan jasad. Maka ulama sesungguhnya roh yang berjasad tadi itu disebut orang adalah roh Jabariyah dan roh Sultaniyah ataupun roh Malukutiyah. Jadi bisa gelar, soalnya manusia ini banyak gelarnya. Nah, di situ ada namanya roh Jabariyah, di situ ada roh nama Sultaniyah, dan di situ ada roh Malukutiyah dan roh Saranian dan Ruanian, Malakian dan Jasmanian. Nah, macam-macam nih. Padahal sebuting aja manusianya. Ngarannya jadi banyak benar sini sekalinya. Wa maqsuduhu min majihi ila asfali kasbu ziyadati qarbihi wa darajat biwasatil qalbi wal qalbi wa yuzra bi wajhi tauhid bir adil qalbi. Maksud dan tujuannya jahidin kenapa roh tadi di jasad kemudian datang ke dunia ini segan apa? Pada detik tadi kan sudah nyaman, sudah berkumpul di alam roh. Nah, di alam roh dulu berkumpul sebertaan manusia nih di situ. Rame di situ. Rame. Tapi jahidin tujuannya adalah untuk menyempurnakan. Dan datanglah ke dunia ini, kemudian dikasih namanya bibit. Dibekali dah. Roh tadi dikasih bibit ataupun bekal oleh Allah Ta'ala, ngarannya adalah ilmu tauhid. Kemudian tumbuhlah sajaratut tauhid tadi, asluha sabitun fil hawa wa tasmuru minus samaratut tauhid liridillah ta'ala. Kemudian bibit tadi adalah menjadi batang, maka batangnya tadi akarnya di bawah, akan tetapi berbuahnya di atas. Buahnya adalah disebut orang di sini adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada biji tauhid tadi, diberi Allah Ta'ala juga ngarnya bibit syariat. Nah, berarti dua deh. Tauhid dan syariat. Fil adil qalibi litasbidi fiha sajaratus syariah wa tasmuru min sabratud darajat. Tujuannya pulanglah. Kenapa jadi ada namanya buah daripada syariat? Adapun ada biji ataupun pohon daripada syariat, kegunaannya adalah supaya bernilai lebih tinggi lagi derajatnya.
Ya, sebertaannya ini dari Allah Ta'ala, sebertaan kan. Roh tadi ibaratnya dari Allah Ta'ala, kemudian syariat pun dari Allah Ta'ala. Maka dijahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, roh juga asal usulnya, kemudian memancar menjadi roh alam semesta ini, dan jasad ini pun asal usulnya itu pun daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya manusia ini disebut adalah insanul kamil. Nah, ini dalam penciptaannya lah insanul kamil. Bi ahsani taqwim, artinya sebaik-baiknya penciptaan. Belum pemahaman yang kamil, belum lagi. Ini menceritakan kejadian yang sempurna itulah manusianya. Jadi jasad tadi dimasuki roh, faqassama likulli wahidin minha maudian. Sakalnya roh tadi ada beberapa macam sakalinya isinya. Pada diri manusia ini ada beberapa macam. Ini jasad, karena kan ketika orang masih dalam perut ibu, masih 4 bulan, di bawah 4 bulan itu kan belum punya roh, belum sudah berbentuk tapi belum berisi roh. Maka setelah dikasih roh, sakalnya roh tadi ada bermacam-macam roh di situ. Nah, kita tahu roh hanya satu aja ya kalau sakalnya rohnya tadi sakalnya banyak, ada bermacam-macam di dalam diri kita nih. Dan fungsinya dan kerjanya masing-masing. Kita sebutkan ya kalau makanya kalau sudah 4 bulan kan sudah ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala roh, maka anak nanti perut tadi sudah bisa bergerak, sudah bisa bertagih. Nah, akhirnya mengidam orang kita ya kalau anak mengidam yang macam-macam. Padahal bayi itu hanyar ataupun baru dikasih roh, ditiupkan roh. Pamaudi'ur roh jasmani fil jasad ma bainal lahmi wad dami. Nah, jadi ada roh jasmani dulu lah. Roh jasmani nih. Ini letaknya antara daging dan darah. Kayak apa bentuknya? Kada tahu kita. Tapi Imam Al-Ghazali telah menceritakan letak jahidin ini itu adalah sebuting saja bagaikan lampu, tapi ini bercahaya sampai sebertaan awak. Itu roh yang jasmani dulu lah. Makanya sakit batis terasa ya kalau karena ada rohnya. Tangan sakit, kemudian sakit awak ya, sakit pinggang ya, sakit kepala ya, dan lain sebagainya. Itu rohnya masih berfungsi. Coba orang tuh kada ada rohnya lagi di awak, kada dikibit pun kada berfungsi lagi. Itu roh yang pertama lah. Yang kedua jahidin di sini ada lagi roh sultani. Roh rawani. Nah, rawani ini ada rawani kan. Ada roh rawani karena yang kedua nih, roh rawani itu letaknya di hati. Nah, di hati nih. Yang ketiga ada lagi roh sultani. Yaitu sultani itu beandak di puadi. Nah, ini di hati juga ternyata. Puadi. Nah. Yang terakhir adalah roh qudsi. Nah. Letaknya di mana? Yaitu di sir. Di sir lah.
Makanya orang-orang bahari mengaji ilmu sampai kepada roh sir. Nah, harus sampai ke situ kan. Kalau puad ini biasanya para wali-wali sudah ke situ sudah. Kemudian kalau qalbi ini biasanya orang-orang soleh. Kalau roh jasmani ini orang umum biasa aja, hanya tahu. Dan perkara ini kada kawa didapati, kada kenal kita dengan roh tersebut kalau kada kita melewati pana. Dan seberataan roh ini bisa berpandir. Kita benam belum tahu. Bisa berpandir lawan diri kita. Makanya kan dahulu orang coba dengarkan hatimu aja, apa berbicara aja. Merenungkan cipta aja kan. Pada bahari itu artinya hendak mendengarkan apa kata roh yang ada di hati. Nang tahu kita nih roh jasmani bertagih lapar. Itu roh juga berpandir juga. Sakit betis ya. Berpandir juga, tapi bahasa roh lah. Tapi kalau diterjemahkan oleh lisan, akhirnya akai ya. Sakit ya. Aduh ya. Bertagih ubat ya. Itu adalah roh yang umum, yaitu roh jasmani. Falikulli wahidin minha hanutun fi baladil mawujud. Dan seberataan itu ada seberataan di pada makhluk manusia ini ada. Itu dah. Walahu amtaatun warabhun watijaratun lan tabur. Sakalinya seberataan roh tadi ada program sakalinya hidin dah. Seberataan roh itu ada gawian. Dan seberataan gawian ada tujuan untuk menghasilkan. Kadang kita aja begawi hana berhasil. Roh gin ada tujuan juga. Bayam bagi likul insan ayya'rifa mu'amalatahu bi wujudihi. Alangkah sejogjanya jadi kan. Muja Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap manusia itu mengetahui tentang roh-roh yang ada dalam diri kita. Nang ada di puat, nang ada di kalbun, nang ada di jasmani, nang ada di ruhul qudsi. Maka Allah Subhanahu wa taala jahidin di sini berfirman, "Apala ya'lamu idza bu'syira ma fil qubur?" Apakah kamu mengetahui apabila dibuka perkara yang dalam kubur? Li'anna ma yuhassilu huna yu'allaqu fi 'unuqi kama qala Allah Ta'ala. Karena jahidin kejadian-kejadian di akhirat kelak nanti. Kalau kita sudah mengenal dengan roh kita, maka roh tersebut akan mengkabarkan terlebih dahulu sebelum kita meninggal dunia. Mahabari hidin. Roh tadi mahabari. Ini pian di surga ini ya bandak kan nyaman kita sedikit. Tahu tujuan sudah. Pian bandak di surga Firdaus ya. Alhamdulillah ya Kak. Pian berserta Rasulullah aja. Bagaimana di surga. Nyaman. Apala ya'lamu idza bu'syira fil qubur. Bahkan di kubur pun tahu juga kisahnya kita. Bahwa aku di kubur akan bertemu dengan ini di ini. Bahkan hidinti masih hidup bisa berpandir orang kubur juga. Itu gara-gara hidini mengetahui daripada roh-roh yang ada di awak hidin seorang. Makanya orang bahari itulah disebut kenal diri. Ini berlanjut langsung malam toh. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal akan dirinya, niscaya
pasti akan kenal dengan Tuhannya. Nah, ini kenal Tuhannya tuh maksudnya apa-apa yang berurutan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, keputusan Tuhan, nah, bahkan apa yang diciptakan oleh Tuhan. Atau barang siapa yang mengenal dirinya, maksudnya diri kita seorang nih. Mujahidin di sini adalah roh kita. Kalau roh yang jasmani ini kita tahu bertahan, melihat, bisa berpandir, bisa ngomong, bisa bertagih, itu jasmani. Tapi kalau roh yang di dalam, yang lebih dalam lagi, yaitu roh rawani yang dalam hati, ataupun roh sultani yang ada dalam fuadi, atau roh qudsi, itu adalah kalau ada pembimbing. Karena biasanya ini sebenarnya ada tugasnya masing-masing pulang. Kalau jasmani ini biasanya ini orang jahir yang membimbing. Ya, misalnya kalau di dunia ini ibaratnya kayak mantre ya, kalau kemudian guru, nah, kemudian dokter, itu masalah jasmani itu. Masalah orang tua kan, itu masalah jasmani. Tetapi kalau masalah mau di roh rawani, itu adalah biasanya tuan guru. Nah, tuan guru tentang adab ya kalau. Tetapi kalau masalah roh sultani, fuadi, itu biasanya sudah wali membimbing. Itu secara roh sudah, secara rohani dah. Hidin datang bertampai melajari. Nah, biasanya itu tuh kalau fuadi itu wali. Nah, kalau sudah masalah roh yang berhubungan dengan sir, itu adalah nabi langsung yang melajari. Nah, itu sampai diserahkan kepada Zat Wajibul Wujud lewat nabi. Biasanya itu Nabi Haidir, imam Nabi Haidir, ataupun Nabi Muhammad SAW, dan bisa Nabi Idris. Jadi ada tugasnya masing-masing itu. Wa husila ma fis sudur. Nah, apabila dijahirkan fi qalbi bin asrar. Jadi artinya apabila dibukakan perkara fi sudur. Orang tuh apabila sudah kenal akan dirinya, nang roh tadilah, maka akan terlihat akan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu insanin aljamnahu ta'irahu fi unuqihi. Ini Al-Qur'an. Setiap manusia tuh jahiden ada punya ketetapan amalnya, unuqihi, yaitu di leher. Nah, ini kayak apa nih? Tafsirnya ulun membaca tafsir. Wa kullu insan aljamnahu ta'irahu fi unuqihi. Setiap manusia nih kaina di akhirat itu ada berisi catatan masing-masing di gulunya sekalinya. Nah, di gulunya tuh ada tandanya. Di gulunya, jadi tafsirnya kayak ini. Setiap orang mati masuk ke kubur. Setelah masuk ke kubur, maka disuruhlah oleh malaikat untuk mencatat kebaikan. Uktub ya ahlal mait, catatlah oleh engkau kebaikan engkau waktu hidup di dunia, ataupun keburukan engkau waktu di dunia. Ujar orang ahli mait, kami ini kada berisi pulpen, kami kada berisi buku. Kayak apa?
Ujah malaikat carik aja apa nih? Kain kapan? Tulis lawan tangan aja. Nah. Kemudian digantung di leher supaya kena ada malaikat yang akan melihat pula meneliti. Nah, bahwa ini kebaikannya kayak banyak, ini keburukannya sedikit. Nah jahidin, orang-orang yang kenal akan roh tadi, maka melihat catatan itu nanti kubur tadi berdahulu melihat. Nah, itu kehebatannya tah. Tapi kan ibaratnya kada bertahan bang orang bisa nangkawa mengenal diri nih. Amun ilmunya tahu aja, ilmunya paham aja, belajar paham aja, tetapi menjalani, apakah kau menjalani, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat jauh benar kita nih masih ya kalau yang kenal diri nih, ini belum bertemu Tuhan, belum lagi. Hanya mengenal diri, tetapi kawakada bisa karamat, karamat tadi bisa melihat orang dalam kubur. Nah, ini salah satunya sudah hanya tangganya yang 1000 makam tadi dah. Hanya awal saja lagi. Hanya pemulaan. Apalagi yang keberikutnya. Nah. Makanya di sini kan qulubul arifina laha uyunun tara ma la yarahun najirun wa ajnihatun tatiru bighairi rishid ila malakuti rabbil alamin. Orang yang arif billah, mereka tuh sekalinya berisi mata. Mereka melihat, akan tetapi orang biasa kada kau melihat. Orang arif billah itu mempunyai sayap, tetapi sayapnya bukan seperti mana sayap burung. Kawa tarabang burung, tetapi wali Allah tarabangnya beda. Kamana tarabang ila malakuti rabbil alamin, bisa sampai kepada Tuhan Zat semesta alam. Itu pang ya kalau adakah bahwa kita nih amun kada dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenal diri ya, kalau man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenal diri langsung kenal Allah, kada langsung. Banyak lagi jenjang-jenjangnya, 1000 tangga lagi yang dilewati. Tetapi ujabah guru sekompol, kita ingat pernah mendengar dalam kaset saja bang ya, kalau barang siapa nama lazimi salawat, kemudian bepana kita dalam salawat tersebut, yaitu Nur Muhammad kan, bisa sampai berjam-jam, sampai 8 jam kadang-kadang jadian, itu bisa menembus namanya tangga tadi, bisa ditembus. Bahkan beliau menyebutkan kita nih bukan lagi 1000 makam, tetapi 2 juta makam yang kita lewati. Karena apa? Dinding kita nih hebat benar. Kalau ini tadi sudah wale, jadi 1000 sudah ke atas. Kalau kita nih orang biasa, banyak dosa, banyak kesalahan, masih julumat hati, masih hubud dunia, hubud macam-macam.
Kalau bubuhannya sudah bersih, sudah suci, jadi tinggal perjalanan nur aja lagi. Kada lagi perjalanan julumat. Nah, kalau kita nih masih berjalan bulang-bulik saja, kada sampai-sampai di tangga harus lain tangga nang naik, lain tangga berjalan menyebarang hanyar. Nah, sakannya sampai ke jad wajibul wujud tuh masih panjang benar. Mudah-mudahan ya kalau kita paham aja lah. Kira-kira paham aja lah. Paham aja lah. Karena kita bagi mitan aja ya kalau ya. Mudah-mudahan ya kalau kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala membacakan kitab wali nih, Kalib Wali Ganal Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, dan mudah-mudahan kita yang bisa hajat, yang kita bisa keinginan, yang kita punya penyakit, yang kita punya tanggungan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.